Oke, berikutnya kita akan mendengar pemaparan dari Pak John Thompson, Level Up Your Spiritual Understanding. Ya, siapkan catatannya, nanti di akhir ada tanya jawab. Oke, waktu dan tempat, mari Pak John. Oh, Matur nuwun. Yes, sama-sama. Oke, selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Itu kita semua ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di waktu makan pagi. Kalau Pak John sih katanya ya, dia kan lawyer, ngomong apa pasti oke gitu ya. Saya dalam hati ya, Pak, saya itu dalam melayani itu bukan karena lawyernya, ya kan? Tapi benar-benar, teman-teman, seiring saya berjalan dari situ ke sini, saya itu masih deg-degan sama kita ini ya gitu ya. Bukan karena pendidikan saya, sama seperti Pak Johan dan lain sebagainya, sama juga dengan teman-teman. Tapi karena roh yang ada di dalam kita, karena panggilan Tuhan yang ada di dalam kita, karena pilihan Tuhan yang ada di dalam kita. Kan bukan kita yang memilih dia, iya kan? Dia yang memilih kita. Dan kalau dia yang memilih kita, dia yang bertanggung jawab atas kita. Hanya saja teman-teman, maukah kita mendengar suaranya? Iya kan? Itu saja, hanya ketaatan. Dan oleh sebab itu teman-teman sekalian, puji Tuhan, introduction tadi dari Pak Vincent maupun dari Pak Johan Darmawan, itu sudah cukup untuk membuka wawasan kita semuanya pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar, reminder lah kalau boleh saya bilang kepada kita semua, karena kita akan memasuki satu masa, bukan hanya sekedar periode kita teman-teman, tapi di dunia ini juga kita harus mengerti time and seasonnya apa. Lihat sekeliling kita sama-sama, ini seram. Iya kan, ini dunia itu sedang mengerang. Dunia ini sedang menanti-nantikan sesuatu yang mereka tidak mengerti. Dan yang dinantikan itu adalah kita, anak-anak Tuhan. Kalau boleh saya sebut, kita yang sudah dipilih ini punya tujuan. Kita dipanggil itu punya tujuan. Sayangnya kita tidak mengerti. Pak kok marah-marah? Enggak, saya enggak marah-marah. Mana itu PowerPoint. Santai aja teman-teman sekalian ya. Ada pointers. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa SOTV yang saya diberi tanggung jawab pada periode yang lalu, dalam 1 tahun saja, digabung dengan TNT. Memang teman-teman, kalau yang sudah pernah mengikuti SOTV, SOTV itu kependekan dari Strengthening of the Vision, perkuat visinya gitu ya. Kalau di internasional disebut School of the Vision, gitu ya. Thank you. Ya. School of the Vision, tapi kita rubah karena dengar kata school itu orang sudah reject gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ayo kita sama-sama mulai ya kan mengerti maksud-maksud Tuhan atas kita. Apa sih panggilan Tuhan, apa sih tujuan Tuhan atau pilihan Tuhan terhadap pribadi saya dan di dalam fellowship FGB MFI ini. Saya ada di FGB MFI ini bukan karena sekedar organisasi teman-teman. Sama juga dengan harusnya demikian dengan kita semua. Tapi benar-benar saya sudah semakin memahami bahwa FGB MFI ini tidak bisa didesain hanya sekedar organisasi. Yang tadi seperti disampaikan, walaupun kita ya tentu dalam memanage kebersamaan perlu organisasi. Hanya untuk itu. Tapi untuk gambaran besarnya, teman-teman sekalian, kita harus paham tentang apa daripada visi daripada FGB MFI ini. Dan saya boleh bilang teman-teman bahwa visinya adalah kita. Ya kan? Oke, saya memberi tema level up your spiritual understanding. Ya kan? Ini ada perubahan, tadinya level up your with strengthening your vision. Itu sama dengan sebenarnya your spiritual understanding. Begini teman-teman. Demos kan sudah jelas menulis. Teman-teman sekalian,
bahwa dia bilang di awal bukunya, statementnya, dan ini sering sekali saya sampaikan, dia bilang bahwa untuk menggenggam penuh, untuk menguasai, untuk berselancar di dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman, kira-kira begitu, di hari-hari yang terakhir, dia tulis itu tahun 83, dia bilang, hal yang paling penting adalah your spiritual understanding. Nah, kalau orang sudah memiliki spiritual understanding yang bukan pengetahuan, tapi berbicara pengenalan, dia akan independen. Dia tidak dependen nunggu orang lain, disuruh apa, dia tidak akan sakit hati, dia harus berjalan, sebab roh Tuhan ada di dalam dia. Amin. Nah, itu dia kuncinya. Jadi, teman-teman, yang paling penting adalah spiritual understanding. Karena dia katakan, banyak yang mengetahui fakta-fakta daripada PCFGBMFI, banyak. Tapi sedikit yang mengerti akan rohnya. Jadi dari sini saya bergerak nih teman-teman. Dalam perjalanan saya pribadi, dan saya melihat orang-orang yang terlibat di dalamnya dan berselancar di atasnya itu adalah orang-orang yang telah mengerti. Yang saya bilang bukan pengetahuan ya, karena kalau pengetahuan terlalu banyak kita tahu tapi nggak melakukan. Tapi kalau kita memiliki spiritual understanding, automatically kita lakukan. Ini hebatnya ya, coba kita lihat sama-sama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, dalam saya menyampaikan materi ini, please jangan hanya mendengar manusianya, jangan melihat permukaannya, tapi dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada umat pilihannya, kepada jemaat-jemaat, iya kan? Jadi mari kita bertelinga, mendengar maksudnya ya. Apa yang terjadi nih? Apa yang dimaksud Pak Johan Darmawan, Pak Vincent? Apa yang dimaksud semuanya ini? Kenapa kita harus kumpul pada pagi hari ini? Lihat apa benang merahnya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita memiliki memiliki spiritual understanding ini, teman-teman, kita akan menangkap akan visi daripada FGBMFI. Dan kita akan menghidupi identitas kita yang disebut nature, yang disebut karakter. Jadi karakter atau nature itu bukanlah membangun teknisnya. Nature itu adalah identitasnya. Jadi kalau identitas kita adalah roh, buahnya adalah roh. Buahnya adalah pas. Enggak kita pelajari bagaimana ya supaya aku mau setia. Enggak bisa kalau enggak ada rohnya, enggak dapat. Iya kan? Jadi kalau kita memiliki spiritual understanding akan PCFGBMFI, kita akan menghidupi karakter kita, nature kita, identitas kita sebagai ciptaan baru. Masalahnya adalah kita masih bercampur baur, ciptaan lama atau ciptaan baru ya. Padahal di dalam Kristus itu yang lama sudah berlalu, nggak ada lagi urusan yang lama. Kalau kita masih menghidupinya, kita nggak ngerti, itu masalahnya. Tapi kalau kita menghidupi nature kita yang baru, itu nggak ada yang bisa stop. Nggak ada. Kita akan bergerak di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Amin. Wah, ini udah dapat nih Pak. Iya, ciptaan baru sebagai apa? The sons of God. Saya sengaja bikin the son bukan child, ya, karena kita berbicara tentang kedewasaan, ya. Kalau saya nggak tahu, saya memahami visi ini teman-teman, saya benar-benar, saya terus dibawa, dan orang-orang lain yang saya lihat adalah terus dibawa kepada pemahaman bahwa dia itu adalah ciptaan baru sebagai the sons of God. Orang-orang yang dewasa dan yang terus bertumbuh, level up. Kemana level up-nya? Akselerasi kemana? Ini yang kita mau bagi teman-teman. Kita ini serius.
Dari wajahnya udah serius nih Pak Johan. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, ada level up kemana itu ada dong tujuannya gitu ya. Sama dengan Paulus yang mengatakan begini, biarlah aku semakin berkurang, Kristus yang bertambah. Iya kan? Jadi tujuan kita, tadi udah disinggung sebenarnya oleh Pak Johan, kepada Kristus. Level up kepada Kristus. Ke arah kepenuhan Kristus. Kepada kesempurnaan Kristus. Pak Vincent sering sekali statement begini. Kepada kesempurnaan. Puji Tuhan teman-teman. Hendaklah engkau sempurna, karena aku sempurna. Itu kata Tuhan. Dari sisi kita tidak akan bisa sempurna. Tapi kata Tuhan, hendaklah kau sempurna. Kalau saya mengertinya begini teman-teman. Hanya satu yang sempurna. Kristus. Tapi Kristus itu ada di dalam saudara. Dan itulah identitas saudara. Itulah nature kita. Bagian kita adalah kita berkurang, bahkan mati. Hidupku itu bukannya aku lagi, bukan yang lama lagi. Tapi hidupku ini adalah Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, kenapa FGB MFA dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini? Bukan hanya sekedar kita bisa jalan ke sana kemari, bukan. Tapi saya bilang aneh ya, kenapa Tuhan memanggil orang-orang awam? Orang-orang awam itu sama dengan orang-orang bodoh secara apa ya? Ya, kenapa dipanggil orang-orang yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat? Teman-teman, walaupun kita tidak sekolah teologi secara pengetahuan, Pak, kita akan disingkapkan pewahyuan, visi, iya kan, wisdom, pengenalan, takut akan Tuhan oleh Kristus sendiri yang di dalam kita. Ini mesti kita tahu identitas kita. Jadi kita bertumbuh itu kepada Kristus. Dan Kristus itu bukan nun jauh di sana. Ada di dalam setiap kita. Makanya dikatakan kita supaya berubah oleh pembaharuan budi kita. Supaya kita acceleration dengan pikiran Tuhan. Dengan identitas kita yang sesungguhnya. Supaya yang lama itu sudah berlalu. Jangan lagi kita hidupi. Amin. Amin. Oke. Karena apa? Karena kita itu teman-teman dipilih, dipanggil, itu untuk membebaskan yang terbelenggu, yang terikat. Iya kan? Kita itu dipanggil untuk mematahkan rantai-rantai, isolasi dari kesepian dan menghubungkan dunia ini kepada Tuhan. Itulah yang disebut a new wave of revival. Amin. Oke, ini introduction-nya ya. Saya dikasih 2 jam. Saya nggak minta ya. Saya dikasih 2 jam, tapi nanti tolong langsung tanya jawab, nggak apa-apa ya. Kita bisa langsung angkat tangan kalau mau tanya teman-teman. Oke, mari kita masuk. Dikatakan begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, ought to be teacher. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Yang dependen tadi itu anak kecil, teman-teman sekalian. Tapi yang independen dan yang bisa interdependen itu orang-orang yang dewasa. Itu yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, bukan? Nah, masalahnya kita bisa membuka chapter ya, kita bisa berorganisasi ya, iya kan? Tapi sangat sedikit orang yang bisa diutus. Karena orang yang diutus itu kan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Siapa yang bisa menjadikan murid? Pengajar. Masalahnya kenapa kita seperti ini saja, terus-menerus begini saja. Regional ada banyak yang mati, saya jalan ke beberapa tempat, banyak yang mati. Gara-gara
kita kekurangan guru. Jadi teman-teman National Teaching and Training, Departemen Teaching and Training, itu mandat kita supaya kita justru menjadikan orang murid, dan murid itu tentu nanti juga akan diutus menjadi pengajar. Pertama sekali saya membaca ini, kira-kira 10 tahun yang lalu, di situ saya terbakar juga, teman-teman. Dari sisi waktu, udah lama kita bukan percaya Tuhan, tapi apakah kita sudah independen untuk pergi ke chapter-chapter, mengajar dan lain sebagainya? Saya tertegur, dan biarlah kita pada pagi hari ini sampai nanti malam bisa merenungkan ini semua, teman-teman. Ini mandat kita, sama-sama sebagai Teaching and Training Department, ya kan? Nah, level up kemana? Yang tadi sudah dibagikan ya, nilai-nilai kita menjadi dewasa, jelas sekali teman-teman. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Itu tujuan kemana kita level up dan akselerasi, teman-teman. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristuslah yang sempurna di dalam kita. Dan kesempurnaan itu akan mengambil alih hidup kita, teman-teman sekalian. Dan dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Nah, mari teman-teman, gini ya. Waktu kita bagi buku-buku demos ya, dia bilang aduh buku demos lagi, mana Alkitabnya? Teman-teman, sebenar-benarnya kalau kita bisa menangkap, soalnya nanti mau dibagikan buku-buku demos, kalau kita bisa menangkap visi FGBMFI, ya, kalau kita mendalaminya, kita itu dibawa kepada firman Tuhan, ya kan? Benar-benar mencintai firman Tuhan. Kita justru semakin memahami isi daripada Alkitab, teman-teman sekalian. Jadi jangan jangan kita katakan, oh buku demos lagi, enggak, teman-teman. Kita akan dibawa kepada kepenuhan Kristus, teman-teman sekalian ya. Jadi tujuan level up kita adalah Kristus, itu dulu ya, tangkap dulu itu ya. Sebab Kristuslah yang memiliki kesempurnaan itu, atau nilai pas itu, Dia yang bisa berbuah. Maka disebut dengan buah roh. Right? Karena yang berbuah itu adalah roh yang di dalam kita. Kristus yang di dalam kita itu yang termanifestasi, teman-teman sekalian. Oke. Nah, di Efesus 1 dikatakan jelas sekali. Begini, the eyes of your understanding being enlightened. Saya ambil bahasa Inggrisnya supaya benar-benar exactly kepada temanya ya. Supaya mata pengertianmu tercerahkan. Inilah sebenarnya visi, teman-teman. Jadi kenapa FGBMFI itu sangat kuat berbicara tentang visi? Saya bisa mengerti sekarang, teman-teman, bahwa ternyata berbicara visi itu adalah berbicara tentang hal-hal apakah kita bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa melihat Kristus di dalam kita? Iya kan? Apakah kita bisa melihat calling kita? Apa kita bisa mengerti kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi, the eyes of your understanding being enlightened. Sama dengan itu berbicara visi, teman-teman sekalian. Jadi, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh ke arah kedewasaan atau kepenuhan Kristus yang menjadi tujuan kita? Caranya adalah Tuhan akan memberikan kepada kita mata rohani yang tersingkap,
yang terwahyu teman-teman sekalian. Sehingga kalau itu terjadi, maka kita akan mengetahui pengharapan panggilan kita itu apa. Kita dipanggil itu untuk apa? Kita tahu teman-teman sekalian. Dan kita juga akan mengetahui the riches of the glory, kekayaan kemuliaannya itu diberitahu kepada kita, teman-teman sekalian. Iya kan? Oke, kita buka saja bahasa Indonesianya, coba sama-sama kita lihat di Efesus 1 ayat ini ya. Ayo, saya baca teman-teman sekalian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, itu berbicara visi, agar kamu mengerti, iya kan? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Apa gunanya saya di FGB MFI, kira-kira begitulah ya. Iya kan? Titik 2, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Oh, kalau mata hati saya terang, saya akan mengerti panggilan saya, calling saya, gitu kira-kira ya. Dan saya akan mengerti kemuliaan yang Tuhan telah tentukan di dalam hidup saya. Dan 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kenapa kita tidak on fire, katakanlah demikian, kenapa kita tidak dalam pelayanan itu tidak memiliki semangat yang begitu rupa, adalah karena mata hati kita itu belum tercerahkan. Visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu belum tersingkap. Masalahnya itu. Makanya kita harus melevel up our spiritual understanding, teman-teman sekalian. Hebat kuasa yang diberikan kepada kita. Ini ya. Kemuliaan yang Tuhan bagikan pun atas kita luar biasa. Yang selalu saya ingatkan teman-teman, ketika kita berdosa apa yang hilang? Kita kehilangan apa? Kemuliaan Tuhan. Lalu ketika kita ditebus dari dosa, apa yang dikembalikan? Kemuliaan. Dan kalau kita tahu apa itu kemuliaan, itu dibahas di dalam buku Behold the Glory of God. Lihatlah kemuliaan Tuhan. Iya kan? Makanya saya bilang itu inline banget dengan ini semua. Apa kemuliaan Tuhan? Di Yohanes 17. Aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka. Dikatakan begitu di Yohanes 17, teman-teman sekalian. Nanti periksa ya, itu satu perikop bagus banget. Apa sih kemuliaan Kristus? Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus adalah Bapa dan Dia satu. Bapa ada di dalam Dia, Dia ada di dalam Bapa satu. Dan kemuliaannya itu diberikan kepada kita. Dapat ya teman-teman? Ya, aku telah memberikan kemuliaan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini mulia, bahwa ada Bapa dan anak yang adalah satu itu tinggal di dalam kita, bukan kita lagi, kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan di dalam buku yang ketiga, itu behold the glory of God. Lihatlah kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita melihat, kita akan menjadi sama dengan yang kita lihat. Right? Kalau kita melihat dalam arti visi nih ya, kalau kita melihat, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Maka pemazmur Daud berkata, kalau aku pandang wajahmu, aku menjadi serupa dengan engkau. Jadi ini adalah proses untuk kita tahu nature kita, identitas kita, siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, yang adalah ciptaan baru, walaupun kita tinggal di dalam tubuh ini, kita ini bukan tubuh ini, bukan yang 70-80 tahun yang bisa tua ini, kita bukan itu, ini hanya kema. Kalau kita tahu siapa yang di dalam kita ini, yaitu ciptaan baru, spesies baru, yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ini, kita akan berbeda. Kita akan, teman-teman, kita
automatically kita akan berfungsi di dalam pelayanan. Amin. Ya. Begitu juga dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Apa itu? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa kita itu sama dengan kuasa yang ada di dalam Yesus 2000 tahun yang lalu. Kan katanya begitu. Oh, kalau begitu, berarti kita bisa, yang Yesus bilang, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Berarti ada yang hilang dari kamus belief system kita. Kenapa kita nggak berfungsi? Karena kita tidak tahu ini. Mata rohani kita belum tersingkap. Makanya saya bilang, PCFG BMFA itu hebat. PC-nya itu bukan hanya sekedar statement kata seperti biasanya dengan statement organisasi. Beda. Sebab gini teman-teman, ayo kita perdalam lebih jauh. Ya kan? Yesus bilang begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jangan mati roh yang di dalam itu jangan sampai mati. Lihat pelita. Sama dengan 5 gadis yang bodoh dan yang bijak itu, perhatikan pelita kita, minyak kita. Minyak itu, kalau boleh saya bilang, itu kan minyak itu berbicara pengurapan. Dan pengurapan itu bukankah itu berbicara tentang Kristus? Bukan itu berbicara tentang Roh Kudus? Nah, ini berbicara visi teman-teman. Maka dikatakan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini dikatakan kepada muridnya. Pertama sekali ketika Yesus memaparkan perumpamaan yang pertama tentang penabur. Dan itu berbicara tentang spiritual understanding. Karena perumpamaan penabur itu adalah berbicara kalau orang mengerti, kalau orang memiliki spiritual understanding, firman itu ditanam di tanah yang baik. Tanah yang baik itu berbicara identitas kita yang baru. Tanah yang tidak baik itu berbicara identitas kita yang lama. Identitas kita yang lama bisa juga dicekoki firman Tuhan, tapi nggak bertahan. Tapi kalau mendengar itu dari identitas kita yang baru, ciptaan baru, manusia baru, dia akan absorb firman Tuhan. Karena dia tanah yang baik. Aduh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yuk. Jadi visi itu setajam ini gitu ya. Jadi teman-teman mulai nanti pulang dari sini, saya yakin, saya percaya jika teman-teman memiliki telinga seorang murid akan menangkap apa yang dibalik kata-kata saya ini. Yang terbatas, kata-kata saya terbatas. Tapi kalau teman-teman bisa melihat roh yang sedang berbicara, bukan saya, bukan hidup saya, saya enggak mau lagi membawa, yang saya bilang tadi sebenarnya saya ke depan ini gemeter. Tapi ketika roh mengambil alih, enggak ada yang bisa menghalangi. Siapa? Roh apa yang ada di dunia ini yang bisa menghalangi? Di dalam kita ada roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Teman-teman sekalian, sebesar itu kita harus mengerti ini, iya kan? Berbahagialah matamu, ini berbicara tentang visi. Maka melihat visi FG BMFA itu jangan hanya lihat visi statement doang. Sebab dikatakan, bila tidak ada where there is no vision, the people perish. Kenapa regional lemah? Kenapa chapter ini? Karena nggak ada visi. Nggak tahu apa yang mau dilakukan. Hebatnya teman-teman, bahasa Indonesianya, bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Nanti dibagi semua ya teman-teman ya. Ya, berarti kalau visi itu hanya sekedar statement organisasi, saya nggak binasa gara-gara itu Pak. Right? Saya nggak, udah bisa saya abaikan.
Tapi kalau tidak ada Kristus di dalam saya, kalau tidak ada proses ilahi di dalam saya binasa. Wah, ini dapat nih Pak Vincent. Udah dapat nih rohnya ini ya. Ya, harus seperti itu visinya. Makanya FGBMFI itu ngomong visi terus, bukan apa-apa. Visinya itu bukan visi demos. Oh my Lord. Ya, demos itu mau membuka sama seperti orang-orang di dunia ini, sama dengan organisasi mau membuka. Dibukanya memang di bulan Oktober tahun 51 dibuka. Ide baiknya FGBMFI. Tapi kan 14 bulan pertama kan hilang. Dia menyerah. Lalu Tuhan menunjukkan kepada dia melalui penglihatan. Maka dikatakan visi FGBMI itu diperoleh dari serangkaian nubuatan, diteguhkan dengan penglihatan 52, lalu dipertajam dengan terobosan pewahyuan. Lihat. Nubuatannya diperoleh dari beberapa hamba Tuhan yang besar. Salah satunya Pak Bernard sering sekali sampaikan ini, Charles Price, Mordecai Ham, Oral Roberts, iya kan? Tommy Hicks, yang mengatakan tahun 47 teman-teman, ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Price. Orang yang kalau lihat di Google, cek di Google teman-teman, siapa Charles Price? Kualitinya bagaimana? Saya periksa teman-teman. Sebelum saya mau melayani di FGBMFI lebih serius, saya harus periksa ini abal-abal atau tidak. Organisasi biasa atau tidak, organisasi. Saya udah berkata, saya udah nggak mau lagi main organisasi-organisasi ya. Saya tidak mau cari supaya gimana di dalam organisasi. Nggak ada. Organisasi nggak menyelamatkan. Ya kan? Dan saya teliti teman-teman, yes, this is from heaven, dari sorga. Makanya teman-teman, visi FGBMFI bukan visi demos, jangan lagi katakan itu. Tuhan yang menunjukkan kepada dia. Seorang Mordecai Ham. Mordecai Ham itu adalah pengkhotbah baptis. Tapi orang yang, orang-orang ini orang-orang yang melekat kepada Tuhan lah gitu ya. Yang tidak terbatas oleh organisasi. Mereka ini memiliki understanding yang the body of Christ. Mordecai Ham datang dari utara Amerika, menemui Demos Sakarian di California, ya kan? Dia belum kenal dengan Demos, dia belum bertemu, tapi orang ini pendoa, Mordecai Ham. Mordecai Ham adalah gurunya Billy Graham. Teman-teman bisa tahu sekualitas apa nih Mordecai Ham, right? Dia bilang, dia sengaja diutus Tuhan, ya, mau memberitahu kepada Demos. Dia bilang begini, Demos, saya lebih mengerti apa itu FGBMFI dari kamu. Mengagetkan Demos, ya kan? Dia bilang bahwa nanti, kalau Mordecai Ham itu tahun, saya lupa 59 atau 56, tahun 56, bilang kepada Demos, 56 loh ya. Dia bilang, nanti di hari-hari yang terakhir akan muncul pelayanan kaum awam yang tak terbatas. Oke? Lalu dia berdoa, kapan itu Tuhan? Kapan itu terjadi? Lalu ketika dia melihat FGBMFI, dia ingat lagi terpampang kata-kata FGBMFI kayak apa, tulisan lewat di pandangannya Mordecai Ham. Lalu dia nggak tahan, orang yang taat datang kepada Demos bahwa FGBMFI akan menjadi alat penjangkauan terakhir di hari-hari yang terakhir. Berilah kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kata Pak Johan, bagaimana itu terjadi? Bagaimana? Saya mau kasih jembatan yang yang to the point, your spiritual understanding. Ya kan? Makanya dikatakan visi FGBMFI itu bukan, kan katanya aduh kenapa diubah visi FGBMFI?
Visinya nggak berubah. Visinya itu dipertajam. Makanya disebut the vision intensified. Karena visi itu adalah menyampaikan apa yang belum terjadi. Makanya kita ini bukan membawa pengertian kita, pemahaman kita. Tuhan yang memberitahu apa yang akan terjadi. Akan ada polanya, ada stepnya, ada levelnya. Makanya kita up level kita kepada maunya Tuhan. Levelnya nggak main-main, Kristus. Karena kita mau dijadikan serupa dan segambar dengan Dia. Kalau ini teman-teman gak ada yang bisa membatasi. Dompetmu sekalipun gak ada, kau akan keluarkan habis-habisan. Karena memang kita butuh dana. Saya baru pulang dari Eropa. 1 bulan 9 hari, teman-teman. Menghabiskan ratusan juta. Berkeliling di seluruh Tuhan, ya lihat saja nanti saya saksikan. Sama dengan yang lain-lain lah ya, bukan, jangan lihat. Dengar kata roh ya, jangan, wow John itu. Jangan bangga-banggakan teman-teman, kita ini. Salah satu yang harus dikurangi di FGBM, bangga-banggain. Waduh, John apa? Udah nggak laku, karena bagi orang yang sudah matang, peninggian itu bukan datang dari utara, timur, dan selatan, bukan dari gunung. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Udah nggak laku, sombong udah nggak bisa, karena sombong hanya ada di ciptaan lama. Ciptaan baru, kita mau maki, mau banggakan, udah nggak laku. Nggak level lagi, karena dia sudah ada di level yang up. Seserius ini KFG BMFI? Yes, seserius ini. Maka dikatakan, maka saya senang. Di Amsal 29 bahasa Inggrisnya, where there is no vision, orang-orang liar, the people perish, cast of restraint. Udah nggak ada lagi, nggak usah periksa bagaimana, kenapa regional nggak maju, kenapa chapter nggak maju, karena tidak ada visi di dalamnya, tidak ada orang yang mengobarkan, tidak ada orang yang menghidupi visi. Ampun, kita mari bertobat teman-teman. Let us level up by spiritual understanding, amin. Maka ditulislah buku-buku. Itu bukan karangannya Demos. Tuhan yang menyingkapkan kepada dia melalui pewahyuan. Yang saya katakan tadi, PCFG BMFA itu diperoleh dari serangkaian nubuatan, tahun 47, Mordekai Ham, Ora Rebet, bla bla bla. Lalu diteguhkan tahun 52 melalui penglihatan, itu yang bumi berputar, apa. Lalu dipertajam tahun 83, Pak. The Vision Intensified dan buku-buku selanjutnya. Saya baru mengerti, teman-teman, bahwa visinya di pusat visi itu harus ada orang yang menjalankannya. Itulah kita. Orang pilihan, Pak. Orang awam yang disebut Demos, a prepared people. Makanya kita ada di sini, teman-teman, prepared to level up. Amin. Pusat kerohanian kita bukan ketika kita meeting, ketika kita konvensi, bukan. Pusat kerohanian kita ada di hatimu semua. Itulah degup jantungnya Tuhan. Itulah api roh Tuhan yang sedang bekerja di dalam kita. Maka visi FG BMFA itu selaras dengan visi kita. Maka kita tidak sebenar-benarnya nggak bisa keluar dari FG BMFA. Bagaimana engkau bisa keluar dari panggilanmu? Kalau orang masih keluar masuk, bisa FGB MFI-nya yang salah memberikan pengertian tentang visinya, atau dibawa kepada sekedar organisasi, nanti lebih tajam nanti Pak Dharma berbicara itu, yang sudah dibuka oleh Pak Johan dan Pak Vincent. Tapi kalau kita tahu bahwa visi FGB MFI ini adalah kumpulan dari pribadi-pribadi yang adalah people, yang sudah disingkapkan, diungkapkan, diwahyukan oleh Tuhan, siapa dirinya. Dia itu tidak terbatas. Walaupun dia seorang lawyer, seorang FGB, businessman, profesional apapun,
Itu bukan dia, itu cuma kerjaannya. Makanya kita punya istilah, what business we are in. Kata Pak Vincent, bisnis apa? Kita punya bisnis. Bisnis saya adalah the greatest business in the world. Itu kata daripada yang diperoleh Demos. Bisnis saya yang terbesar adalah melakukan kehendak Bapa. Bisnis saya adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bisnis saya adalah yang tadi dikatakan lagu tadi, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yang memanggil aku dan menyelesaikannya. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu. Tepuk tangan aja kepada Tuhan. Kalau ada bertanya langsung ya. Jadi maka dikatakan bila tidak ada wahyu, maka PCFGB MFA ini adalah pewahyuan. Dan kalau berbicara pewahyuan hanya Roh Kudus yang bisa. Makanya Tuhan bilang audible kepada Demos. Demos tahun 83, bring this man kepada akar kerohanian mereka. Pimpin fellowship kepada a new wave of revival. Ini yang mau disampaikan oleh TNT. TNT dan semua kita. Ada mandat daripada Tuhan, yaitu membawa setiap orang-orang ini, pria-pria ini, kepada akar kerohaniannya, kepada resource-nya, kepada identitasnya, kepada nature-nya, kepada sifatnya. Bahwa mereka ini sudah lahir baru, atau ada yang belum lahir baru. Kita selesaikan, ada kolam renang enggak? Itu tanda saja ya. Tapi yang sesungguhnya adalah lahir baru dari air dan roh. Kita selesaikan Pak. Oke? Nah, maka dikatakan bila tidak ada wahyu. Hebatnya begini teman-teman. Visi sama dengan wahyu. Bahasa aslinya adalah kazon, a sight, revelation, vision from kaza. Itulah yang disebut kasanah. Perspektif Pak. Saya melihat diri saya berubah. Saya melihat orang-orang berubah. Yang di dalam Kristus yang menghidupi ini berubah. Karena memang FGB MFA itu adalah perubahan hidup Pak. Tangan yang terbelenggu, yang penglihatan seperti mayat-mayat hidup itu, sekarang itu tangannya terangkat, ada perubahan hidup. Dari yang lama kepada yang baru. Makanya kasanah kita mempunyai perspektif yang lain teman-teman, yang berbeda. Tidak lagi, hidupku itu bukannya aku lagi. Kata Paulus, dia secara sadar, secara mengerti dia. Teman-teman, hidupku bukannya aku lagi, nggak terbatas. Masalahnya adalah kita mengerti kesempurnaan itu adalah, wah dia nggak marah-marah lagi, nggak ini, terlalu sempit. Karena kalau pemahaman kita seperti itu, ketika kita bertemu Yesus, ketika dia menjungkir balikkan pedagang-pedagang di bait Allah, kita akan kecewa kepada Yesus. Marah. Betul? Aduh Yesus semua begitu. Bukan. Kita sekarang mengerti bahwa kesempurnaan itu adalah identitas saya. Iya kan? Nature saya yang sedang mengambil alih tangan saya, mengambil alih mulut saya ini, mengambil alih kaki saya, mengambil alih pikiran saya. Dia mau input, dia mau install, ya kan? Dirinya sendiri supaya itu menjadi identitas kita yang baru. Maka dikatakan kita ini spesies baru, teman-teman. Hanya orang yang seperti itu yang bisa membawa a new wave of revival. Karena teman-teman, dunia ini bergeraknya udah multidimensi. Bagaimana mengalahkan AI? Orang AI nanti akan ada superkomputer yang udah punya kesadaran, bla bla bla. Bagaimana mengalahkannya? Maksudnya, apakah orang bilang gambaran seperti itu ya? Ada. Manusia roh. Manusia memiliki hikmat daripada Tuhan. Yang dikatakan di dalam Yesaya 11 ayat 1. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat. Roh wahyu, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan.
roh keperkasaan, satu kesatuan di dalam Kristus, dan itu ada di dalam kita. Oke? Jadi kita memiliki revelation, pewahyuan, kasana. Lalu dikatakan begini, makanya saya bilang, bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kata pertama dalam kata introduction buku TVI, teman-teman, ini terobosan pewahyuan yang ingin saya bagikan saat ini akan mengubah hidup Anda dan benar-benar mengubah wajah spiritual dunia kita jika Anda mengizinkan Roh Kudus untuk menanam kebenaran ini ke dalam rohmu. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa Ia akan mendapatkan sekelompok orang yang penuh kuasa, yang bersedia terlibat dalam masa-masa akhir dari kisah sejarah dunia spiritual. Kan buku-bukunya sebenarnya udah pada dibagi, soft copy-nya juga sudah. Nanti bukan ide saya nih ya, Pak Leho nih ya, sama Pak Dharma sama Pak Johan ya, akan dibagi lagi bukunya teman-teman. Hebat ya, tepuk tangan lah ya. Care sekali ya. Tapi saya berdoa teman-teman, sama dengan kita membaca Alkitab, beri telinga yang mendengar. Dikatakan dalam buku itu, jangan lewatkan satu kata pun daripada yang ada di buku ini, karena ini aku terima dari Tuhan. Ini firman-Nya, dia bilang begitu. Jadi ketika kalau mau menangkap isi esensi daripada buku ini, teman-teman beri perhatian. Saya dilatih dari situ dan sekarang saya membaca Alkitab. Kan nggak kebetulan saya ditunjuk sebagai oleh Nasional sebagai koordinator FCBH. Karena ada orang bilang buku demos terus, buku demos. Harus firman Tuhan Alkitab. Diajak FCBH nggak mau juga. Satu hari satu pasal. Tapi sekarang udah bertanggung jawab itu Brian nanti. Saya kurang tidur Pak. Udah hari yang ke-500 berapa hari ini. Untuk ngingatin teman-teman baca. Boleh tunjukkan foto saya nggak di Roma? Yang lagi di Roma. Saya perlu tunjukkan ini teman-teman ya. Ini saya di Eropa teman-teman, izin menunjukkan, bukan gagah-gagahan, tapi jenis inilah yang saya hidupi gitu ya. Terus Pak, ini di Belanda, ini di Swiss teman-teman. Saya pergi naik kereta sendirian. Memang diutus itu kalau bisa berdua-dua ya. Tapi ini saya dari Roma menuju Milan ya. Backpacker, beli backpacker teman-teman. Ya, naik bis supaya murah. Ya kan? Terus ini di Prancis teman-teman, dengan orang Indonesia di sana. Lalu terus Pak, ini di Denmark, ya, Copenhagen, ya kan, naik Ryanair yang murah teman-teman, ya kan, Bapak banyak uang, enggak Pak, Pak, saya mewakili FGB Men yang sangat terbatas uangnya, sangat terbatas, kadang-kadang kurang, karena anak saya kuliah S2 di Belanda, nggak ada beasiswa. Lalu anak saya yang kedua lagi S2 juga ambil di Atmajaya. Lalu anak saya yang ketiga juga lagi kuliah di Malaysia. Kurang Pak uangnya. Tujuan saya mengatakan ini kepada teman-teman yang sama dengan saya, tidak terbatas Pak. Nggak bisa dibatasi oleh dompet. Apa nggak bisa? Maka orang bilang katanya FGB Men itu harus banyak uang. Salah. Saya orangnya yang berkata. Waktu saya mau berangkat, uangnya belum ada. Nggak tahu, saya berangkat aja mau menjenguk anak sebenarnya. Tapi Roh memimpin ke 8 negara teman-teman. Karena Eropa itu gelap sekarang. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa keliling seperti ini. Ketemu dengan orang-orang. Saya baru mengerti dan saya bersuka cita adalah ketika setelah selesai itu, Nasional Presiden Belanda kirim teks ke saya, John, kedatanganmu telah memberikan pengharapan kepada kami
memberikan pengharapan akan cahaya yang terang. Ya kan? Di tengah-tengah kegelapan Eropa sekarang ini. Dia katakan begitu. Dan Direktur Regional Eropa yang bernama Bruno Berton, terus lagi ini di Belanda, teman-teman. Ini di Brussels, Belgia, nanti kita ke sini. Ini orang Armenia, saya mendoakan mereka. Saya bilang kepada mereka, Armenia, ingat kami berdoa Indonesia setiap minggu pagi, kami berdoa kepada bangsa-bangsa. Kami mendoakan kalian. Lalu diajaknya foto-foto, saya diajaknya di sini ya, demokrasi ya. Nah, ini saya di penjaranya Rasul Paulus di bawah tanah, iya kan teman-teman? Sedikit nanti saya cerita tentang itu. Terus, ini yang Nasional Presiden Belanda, nggak hidup chapter-chapter mereka di sana, gitu ya. Ya dia yang WA saya, terus, Novision, ini di Belanda, next. Ini Bruno Berton, teman-teman, yang saya bilang, apa sih tujuan saya ke sana Tuhan? Yang saya bilang saya diteguhkan satu, WA daripada Nasional Presiden Belanda, dan saya diteguhkan juga pertemuan kami ini di Prancis teman-teman. Dia menggagas, karena saya bilang nanti September kami mau datang lagi, lalu dia gagas, akan ada European Convention di Helsinki, kita geser ke bulan September. Untuk supaya orang-orang Indonesia memberi kesaksian di sana, membawa terang di sana, ya kan? Menyampaikan apa yang sedang terjadi di Indonesia, ya kan? Ada yang mau ikut nggak? Udah banyak yang mendaftar ya, ikut. Nggak terbatas karena dompet ya. Nanti kita jalan sama-sama teman-teman. Ini meneguhkan saya teman-teman. Dari ketaatan kecil teman-teman. Sebesar itulah visi kita. Next. Saya share sedikit tentang waktu di penjaranya Rasul Paulus. Ini bisa menjadi berkat kepada teman-teman ya. Saya dulunya nggak perhatikan Paulus itu matinya di mana. Saya pikir semuanya itu di Israel semuanya, ya kan? Rupanya Rasul Paulus itu mati di penggal itu di Roma. Begitu juga Petrus. Makanya Vatikan itu sebenarnya adalah kuburan Petrus. Maka dikatakan Saint Peter, Basilea, ya kan? Nah, saya dengan mukjizat juga, dengan saya ke Roma juga nggak ada kenal, referensi siapa, ada seorang ibu yang kok begitu baik ke saya ya, antar saya ke sana kemari, sebenarnya saya mau 1 malam aja teman-teman. Tapi saya memang rindu untuk jalan ke secara rohani. Maksudnya saya belajar secara ambil kerohaniannya gitu ya. Dia tuntun saya malam, dia bawa saya ke tempat Paulus dipenggal, saya dibawa. Dan dia bayarin saya terus, bayarin saya. Kan saya terbatas nih yang tadi dana gitu ya. Dia bawa 1 gepok tiket untuk kereta bus gitu ya. Lalu dia bayar. Lalu Bu, mohon maaf Bu, saya ini FGB Man, saya jelaskan tentang FGB Man. Kami itu harus membayar dirinya sendiri untuk pelayanan. Mohon maaf, boleh nggak saya bayar? Saya bayar, bahkan saya mau kasih lebih gitu ya. Karena saya nggak mau jadi beban gitu ya. Dia bilang gini, Pak, mohon maaf saya nggak bisa terima karena bulan lalu saya dituntun beli ini, saya nggak tahu ini untuk siapa. Saya beli 1 gepok, saya nggak tahu ini untuk siapa. Dan ini untuk Bapak. Dia bayarin, saya dibawa kemana-mana teman-teman. Termasuk saya dibawa ke penjaranya Rasul Paulus, penjara bawah tanah. Sebelum dia di penjara bawah tanah, dia di penjara tahanan rumah. Dari penjara tahanan rumah itu dia tulis surat-surat, itulah surat-surat kepada jemaat-jemaat. Lalu sebelum dipenggal dia di sini. Ada lagi nggak fotonya? Ada lagi nggak fotonya yang penjara bawah tanah? Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Ada yang nampak, itu kecil sekali, itu sekitar 3 meter kali 3 meter aja teman-teman. Itu bawah tanah. Rasul Paulus itu karena Injil di penjara di sana sebelum dia dipenggal kepalanya.
Dia minumnya itu dari air yang jatuh menetes-netes, ada cerukan di sana. Dia minum dari situ, dia di situ, dia makan di situ, dia apa sebelum dia penggal. Yang saya mau katakan teman-teman, karena saya berjanji di situ, saya menangis di situ teman-teman. Saya mau setelah ini saya akan ngomong terus terang kepada orang-orang. Saya nggak mau tedeng aling-aling lagi. Saya mau berterus terang kepada mereka. Apa yang saya mau berterus terang? Saya mau katakan, tulisan-tulisan dari Rasul Paulus itu sekarang ada di HP kita masing-masing. Baca teman-teman. Teliti, cari, tangkap spiritual understanding yang ada di sana. Itu nyawa harganya. Bukankah Paulus itu adalah FGB man? Bukankah murid-murid itu adalah FGB man? Bukankah Yesus adalah FGB man? Iya kan? FGB man mereka. Maksud saya gini, sebenarnya FGB man itu mewakili bahwa sebenarnya menjadi murid Kristus itu, menjadi utusan itu tidak terbatas. Dan terulang lagi sekarang bukan 12. 120 yang ada di sini Pak Alex. 120 akan menggoncang. Indonesia bisa menggoncang dunia. Amin. Karena roh yang di dalam kamu itu, di dalam kita itu, rohnya Tuhan. Next. Jadi terobosan pewahyuan ya. Nah, dikatakan, kan PCFG BMFA itu yang dibacakan Pak Vincent tadi, ya, sama Pak Johan, dia bilang, Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah dunia yang dibebaskan. Kenapa saya mau ke Eropa jalan atau apa? Karena visi kita itu dunia. Saya baru ingat dulu waktu saya di Pontianak, bayangin ya, dulu waktu saya chapter presiden, ketika saya menangkap membaca buku ini dan sampai di ruangan kantor saya itu saya jalan-jalan, saya berdoa dan lain sebagainya. Saya bilang, Tuhan, kalau PCFG BMFI seperti ini, kenapa yang diajarkan berbeda? Kenapa TNT berulang-ulang begitu-begitu saja, yang datang begitu-begitu saja? Tapi syukur Pak Dharma datang nggak begitu. Dia yang milih saya waktu itu sebagai koordinator teaching and training, dia bilang gini lagi, selevel dengan RP. Bro bisa aja. Nah, waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau PCFG BMFI sebesar ini, ya kan, boleh nggak aku diutus kemana-mana, kalau bisa aku mau memberitahu nasional, supaya mereka memberitahu visinya itu seperti ini. Boleh nggak aku bisa keliling dunia? 10 tahun yang lalu, tahun 2008, 2009, udah berapa tahun yang lalu? Belasan tahun yang lalu. Seorang presiden chapter di Pontianak yang nggak ada apa-apanya. Berdoa begitu, makanya hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataanmu roh dan hidup sama dengan perkataan Yesus. Makanya kita dihakimi oleh lidah kita, hidup dan mati itu ada di lidah kita. Makanya lidah kita itu berkuasa. Maka orang yang dewasa itu pilihan katanya sudah berbeda. Iya kan? Lalu saya dibawa, ditunjuk menjadi koordinator, lalu saya di teaching and training, disuruh SOTP, apa saja saya keliling Indonesia, dan saya pergi ke Amerika, saya udah keliling teman-teman yang besar-besar, dan saya sudah pernah berdiri di ribuan orang, menyampaikan buku TUD, betapa hebat kemuliaan yang ditentukan bagi kita, betapa hebat kuasanya, behold the glory, lihatlah kemuliaan Tuhan itu, by apa? By spiritual understanding. Ya kan? Karena visi itu adalah dunia yang dibebaskan. Sekarang ini Indonesia itu sudah menunjuk namanya di bawah Pak Vincent juga Global Outreach. Bukankah ini kejadian-kejadian benang merah yang luar biasa? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa kata Roh. Kita bisa menilai season ini. Kalau kita bisa menilai season ini, kok negara seperti ini ya? Kenapa ini Pertamina kayak gini apa gitu ya? Jangan mencela. Jangan menghakimi, karena dunia ini sedang mengerang. Pak, dikatakan begini Pak, aduh Tuhan Yesus ampuni kami, supaya kami, ya kan?
Saya menulis buku ini untuk memberikan kepada Anda sebuah visi untuk masa depan yang menjadi bagian kita. Untuk memberikan kepada Anda sekilas pandang di dalam roh. Makanya spiritual understanding. Ya, dari apa yang terjadi nantinya pada kita bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa ini semuanya ada? Kenapa John seperti ini? Kenapa Pak Sugianto begini? Kenapa dia Arpi? Kenapa Kuang-Kuang dipilih sebagai Arpi? Apa tujuannya semuanya ini? Apa benang merahnya semuanya ini? Kalau kita bisa melihat ini, loh, ada hal yang besar. Nah, dikatakan seperti itu. Supaya kita bisa melihat visi. Saya dengan tulus berdoa bahwa halaman-halaman berikut ini akan menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mencari dimensi yang tertinggi yang Tuhan telah sediakan. Ini berbicara level up. Dimensi itu berbicara level up. Semuanya sudah ada, Pak. Aduh, Tuhan Yesus. Ada semuanya nanti dibagi buku ini ya. Dan sudah ada di HP saudara juga. Tapi pulang dari sini, teman-teman, membaca itu bukan hobi. Saya juga nggak suka membaca. Walaupun saya lawyer ya. Saya udah bosan baca, Pak. Tapi membaca itu adalah kerinduan kita. Lapar dan haus kita, teman-teman. Apapun yang bisa memuaskan dahaga kita, kita akan lakukan. Termasuk membaca. Ya kan? Nah, saya akhiri di sini. Ada yang bertanya, ini ya. Next. Nah, ini dia. Ini perlu. Di dalam Roma 8 ayat 19 berkata begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bahasa Indonesianya salah terjemah, tapi bahasa Inggrisnya adalah for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Gini. Apa kaitannya kepada level up ini yang dibagikan Pak Johan tadi? Secara spiritual. Gini. Ketika dikatakan seluruh makhluk itu sedang mengerang. Keadaan dunia ini, perang, politik, itu bentuk erangan. Dengar itu sebagai bentuk erangan. Apa? Mereka sedang menantikan, ada enggak orang-orang ya yang bisa berdiri menjadi jawaban atas permasalahan ini. Itulah sons. Kalau berbicara son orang dewasa. Karena Pak, dikatakan di Yesaya 9 ayat 6, kepada kita anak dilahirkan, unto us a son is given. Son itu berbicara Kristus, Pak. Orang Israel, Pak, anak-anak lahir. Ya, dia menjadi anak orang keluarga itu. Tapi, once ketika papanya melihat bahwa dia telah dewasa, papanya mengadakan pesta. Dia panggil seluruh sekampung dan lain sebagainya ya. Lalu dia ikrar, decree. Sekarang anakku sudah dewasa, maka dikatakan son is given. Kedewasaan bukan berbicara waktu, Pak. Sekarang saya sampaikan ya. Bukan berbicara waktu, tapi berbicara kualitas, berbicara nature, berbicara karakter, berbicara tentang siapa kita sesungguhnya. Oke? Jadi, hal yang sama, pola yang sama juga dilakukan Tuhan. Kapan kepada Yesus dikatakan, this is my begotten son? Kapan? Ketika dia dibaptis, dan turunlah Roh Kudus atas dia, lalu ada suara yang berkata, inilah anak son ya, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maksud saya, teman-teman, bagaimana saya supaya menjadi dewasa? The Holy Spirit, Pak. Itulah awal pelayanan daripada Yesus. Memang sih, pertama sekali dia dari situ dibawa dia ke padang gurun. Ya kan, dicobai oleh kegelapan, iblis. Ya kan, bersoal jawab dengan firman. Ya, ada tertulis seperti ini. Dia bisa menjawab semua. Tapi apa yang terakhir? Saya periksa ini, teman-teman.
Ada tertulis seperti ini. Lalu Yesus bilang, ada tertulis juga yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir Yesus bilang apa? Ini yang orang nggak perhatikan. Makanya bukan sekedar ayat-ayat loh teman-teman. Makanya kita melayani, oh saya nggak bisa melayani, saya nggak hafal ayat seperti Pak Vincent. Saya juga nggak hafal Pak. Kan sekarang dipermudah dengan HP. Tapi saya tangkap rohnya. Supaya karena saya nggak ingat, saya bisa search di situ. Apa kata Yesus? Yang terakhir, bukan lagi ada firman, ada tertulis, bukan. Dia bilang, enyahlah engkau iblis. Kau pembuat kejahatan. Maksud saya adalah, yang terakhir, dia tahu identitasnya. Bahwa dia bisa mengusir kegelapan. Amin. Ya tertulis penting, ya sepenting itu gitu ya. Tapi harus masuk tiba kepada level di mana inilah anak putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ketika dia menerima Roh Kudus. Nanti dibagi siapa Roh Kudus ya? Pak Vincent lagi bagi apa? Oke, jadi itu ya. Jadi seluruh dunia ini sedang mengerang, seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah ya, mengerang untuk menantikan son, orang yang dewasa, yang matang teman-teman. Tidak lagi dependen, tidak lagi nunggu-nunggu. RP tidak lagi menunggu ini, tidak lagi menunggu nasional. Enggak, tapi kita research sendiri, kita cari lapar dan haus. Kita nanti bisa interdependen bersama-sama. Kita kalau sudah independen teman-teman, barulah bisa disatukan dengan yang lain. Kalau kita masih dependen, kita akan sikut kanan, sikut kiri, sakit hati, begitu-begitu aja. Ampun Tuhan Yesus. Tapi kalau kita independen, in the spirit of the Lord, ada buah roh, nggak bisa lagi tersinggung. Uang kita juga kalau bisa dihabisin. Saya rupanya ke Eropa kemarin ratusan juta juga Pak habis. Sudah saya minim-minim. Iya kan? Dikuras semua uang yang ada. Iya kan? September mau pergi lagi diajak Pak Vincent, ya udah. Kita mau pergi lagi nggak apa-apa. Tuhan yang siapkan. Ya kan? Kalau saya teman-teman, waduh kita harus berkorban. Saya nggak berkorban lagi Pak, karena bukan uang saya. Korban kalau uangmu, kalau kau cari dengan keringat, tenaga punyamu, ya kau peroleh dengan kemampuan manusiamu, kau berkorban. Ya itu Tuhan terima. Tapi orang yang dipanggil, Son of God, bayar pajak dari mulut ikan. Betul? Level up your spiritual understanding. Melayani di tengah-tengah dunia yang ngeri ini harus sampai kepada identitas your spiritual ciptaan baru. Spesies baru kata John Carey. Kita ini manusia yang baru, benar-benar baru. Next. Iya kan? Iya kan? Katakan kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya Kolose ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Ini yang dibagikan Pak Adam. Ketemu orang yang menangkap hal yang sama juga di Australia. Telah menjadi, ya Pak Vincent ya. Pak Adam telah menjadi berkat kepada dunia, teman-teman. Mengubah perspektif FGBMFI. Kalau orang yang menangkap ini, nggak terbatas teman-teman. Ya kan? Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Yang kata Pak Vincent, di FGBMFI itu dua hal, kasih dan kuasa. Iya kan? Kasih dan kuasa. Kuasa yang apa yang tadi kita bagi di dalam Efesus. Ya kan? Nah, dikatakan begini, a new wave of revival hanya akan digenapi melalui kuasa Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat membuatnya terjadi. Enggak ada Pak. Saya sudah stop dengan cari jalan keluar. Gimana ya supaya ini? Apakah ini? Dia emang sudah dapat. Organisasi sedunia tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Uang, konvensi, pertemuan-pertemuan tidak ada artinya apa-apa tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu.
engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saya cari artinya. Apa arti kuasa di sana? Ya, kau akan diberikan right to rule, Pak, artinya. Hak untuk memerintah. Gak ada yang lain yang bisa membuat a new wave of revival. Kuasa, Pak. Saya cari lagi lebih dalam, level. Ternyata arti kuasa adalah, ya kan? Exousia kita sudah tahu, authority. Ternyata exousia adalah inherent power. Power yang menyatu. Ya. Kan Roh Kudus itu adalah inherent power. Roh Kudus ketika hinggap, katakanlah gitu ya, seperti burung merpati kepada Yesus, lalu ada announcement. This is my son. Kenapa orang Israel membuat pesta hanya untuk menyatakan anaknya dewasa, karena kepada anaknya itu nanti dulu cincin itu lambang otoritas. Kalau raja mau memberitakan pengumuman ke bangsa-bangsa, raja kasih cincin kepada orang itu, lalu ditunjukkan cincinnya. Saya berhak, ya kan? Sama juga dengan saya sebagai seorang lawyer. Saya hanya bisa diterima di pengadilan kalau saya memiliki surat kuasa. Kalau tanpa surat kuasa, saya tidak ada apa-apanya, diusir. Dengan surat kuasa saya bisa mencairkan uang di bank, saya bisa apa saja dengan surat kuasa. Tadi dikatakan, a new wave of revival hanya akan digenapi melalui kuasa Tuhan. Tidak ada yang lain dapat buat terjadi. Nah, kuasa itu berbicara tentang Kristus. Kesempurnaan yang tadi kata Pak Vincent, ada di dalam kita. Ya, itulah the right to rule. Itu berbicara hak untuk memerintah. Dan satu lagi yang saya temukan, ternyata kuasa itu kan artinya adalah dinamit, ya, dunamos. Saya cari lagi akarnya. Ternyata akarnya adalah dinasti. Turunan, Pak. Kita ini ciptaan baru adalah orang-orang pilihan yang mempunyai hak untuk memerintah. Jadi kalau kita tahu ini, teman-teman, puji Tuhan, teman-teman, ya. Maka dikatakan Tuhan dapat menggunakan kemuliaannya untuk menghadirkan kesaksian kepada orang-orang yang tidak percaya dan seterusnya, dan menyembuhkan tubuhmu, ya kan? Kemuliaannya yang memberikan saya kekuatan untuk berkeliling dunia, karena roh dan kuasa Tuhan berada di dalam diriku. Kenapa bisa ke Eropa? Kenapa bisa ke ini? Kenapa Pak Vincent tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba ada di sini? Kenapa minta sekarang 5 wilayah untuk TNT, bahkan sekarang 7? Kenapa bisa? Teman-teman juga bisa. Karena ada Kristus di dalam kita. Amin. Ya. Lalu dikatakan, jadi dikatakan begini, melalui dimensi tertinggi ini, kita ditantang untuk mencapai suatu kesatuan dengan Kristus, yaitu kesatuan yang total bersama dengan Tuhan. Ketika dimensi tinggi ini berhasil kita capai atau level up to Christ kepada kedewasaan, sifatnya akan menjadi sifat kita. Inilah yang kata Pak Johan tadi, nature, sifat, identitas. Bukan sekedar mengcopy, enggak. Itu exactly kita, manusia baru. Harus kita lihat ini, kita harus bisa melihat ini dengan cara kita berdoa supaya kita dipenuhi dengan roh hikmat dan roh wahyu, mata hati kita terbuka, we are receive spiritual understanding. Iya kan? Perkataannya akan menjadi perkataan kita, pengetahuannya akan menjadi pengetahuan kita, kasihnya, kata Pak Vincent, love and power akan menjadi kasih kita, dan imannya akan menjadi iman kita, bukan iman kita lagi. Bayangkan teman-teman, kok bisa seorang pengusaha dapat ini? Saya nggak ngerti. Tapi inilah yang disediakan Tuhan bagi kita sebagai FGB Men. Amin. Saya melihat diri saya seperti itu. Saya juga heran melihat diri saya. Tapi kok saya gitu ya? Oh, saya melihat bukan saya,
tapi Kristus yang melakukannya. Saya nggak bisa jalan sombong lagi, yang saya bilang tadi. Nggak ada jalannya sombong. Dalam buku ini, Divine Life, yang mau dibagi nanti, saya rindu membawa saudara kepada kesadaran rohani, spiritual understanding, dan penggalian yang dalam, di mana kita akan menelusurinya melalui perumpamaan yang terdapat dalam Yohanes 15, untuk menemukan sebuah keagrapan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, yang termasuk di dalamnya secara utuh, sebuah mukjizat kesatuan dari hidup yang ilahi dengan Tuhan sendiri. Dunia ini menantikan the Son of God. Makanya dia katakan adalah lebih berguna jika aku pergi kembali kepada Bapa. Sebab kalau hanya dia terbatas kepada satu orang saja, terbatas. Makanya FZBMFI Tuhan pakai. Anakku, aku telah memberikan diriku kepadamu. Aku telah memberikan engkau otoritasku. Aku telah memberikan engkau kemampuanku. Aku telah memberikan semua apa yang dapat aku berikan. Aku tidak dapat memberikan apa-apa lagi. Pergi dan lakukanlah. Jadi sesungguhnya itulah semua yang perlu saya dengar. Waktu saya mendengar ini juga saya nangis. Saya membaca ini saya nangis. Dulu saya minta-minta kepada Tuhan, berikan aku kuasa, berikan aku kemampuan untuk sharing. Berikan aku kemampuan untuk ingat ayat-ayat. Aku nggak berani ke depan. Tuhan berikan aku ini, berikan aku uang supaya aku bisa menghidup chapter. Di chapter itu orang itu cuma nombokin apa. Kan itu yang terjadi waktu itu. Di saya sebagai chapter presiden. Sebagai chapter presiden nombokin ya orang hilang lah. Saya minta-minta, lalu saya baca apa sih yang sebenarnya. Saya baca buku ini teman-teman. Lalu Tuhan bilang, nah, di sorga gak ada lagi yang lebih mahal yang bisa kuberikan. Aku sudah berikan anakku yang tunggal. Saya nangis Pak waktu dengar itu. Itulah kasih. Kasih, teman-teman. Kasih adalah bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi. Maka dikatakan diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal sudah diberikan kepada kita. Karena itu pergilah. Teman-teman sekalian. Amin. Ya. Silakan bertanya. Oke, kita beri aplaus dulu buat Pak John. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Bisa tanya ke Pak John, juga bisa tadi yang Pak Johan dan Wawan tadi sampaikan, juga mungkin ada yang mau ditanyakan. Angkat tangan aja. Oke. Paling belakang, sebentar. Nanti berdiri, nama, chapter. Ya, nanti saya bisa dibantu Pak Johan, Pak Dharma, Pak Alex juga ada di sini, Pak Andreas ada, atau yang teman-teman jika ada menerima sesuatu sih. Bisa sampaikan. Selamat siang Pak John. Siap. Terima kasih sudah dipaparkan begitu luar biasa semangat. Saya mau tanya sedikit. Nama saya adalah Japri. Tadi di Efesus dinyatakan Efesus 1, 18, 19 itu supaya mata hatimu terang, supaya kamu dapat panggilan apa yang terdapat di dalamnya. Itu maksudnya mata rohani ya Pak ya? Iya Pak. Ini beda dengan yang di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka itu relevan yang mengasihi dia. Ya. Nah, saya bingungnya yang satu nggak melihat, yang satunya dibukakan. Nah itu maksudnya. Gini, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo kita buka sama-sama yuk teman-teman. 1 Korintus 2 ayat. Kalau nggak salah Pak. Ya, 9 Pak. Oke, saya bacakan ya. Itu pertanyaannya Pak ya. Apakah sama atau tidak? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Begini, saya juga udah dapat itu gitu ya. Maka dikatakan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, berbahagialah matamu karena melihat,
Dikatakan sebelumnya, mereka memiliki mata, tapi tidak melihat. Jadi ada dua mata, Pak. Jadi orang-orang, bahkan orang Parisi, orang yang agamawi, nggak bisa melihat itu. Saya ketika menemukan ini, dia sedang berbicara yang bisa dilihat oleh mata jasmani manusia. Bahkan yang bisa dilihat oleh mata jiwani manusia. Saya umpamakan dengan sederhana begini. Saya, Pak, kan lawyer. Kan, mimpi saya kan dulu, masa Hotman Paris saja yang bisa dapat Jaguar, dapat apa gitu ya. Iya kan? Saya bisa membayangkan Jaguar. Saya bisa membayangkan punya rumah yang mewah. Karena saya punya klien-klien tuh yang top-top di Indonesia, saya bisa sebutkan teman-teman ya. Saya tahu artinya terbang sana terbang sini. Saya tahu artinya kaya lah, kalau boleh katakan begitu ya. Itu bisa saya bayangkan, Pak. Tapi yang tidak bisa saya bayangkan dalam konteksnya itu, saya nggak bisa membayangkan Kristus ada di dalam saya. Saya nggak bisa. Saya hanya bisa hidupi, Pak. Itulah yang disediakan. Maka ayat ini jangan diambil untuk ketika dapat harta, dapat rumah. Waduh, apa yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bisa bayangkan, Pak. Teman-teman bisa bayangkan. Imajinasi kita itu hebat sekali. Tapi satu yang gak bisa ngebayangin. Kok bisa pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam saya? Saya gak bisa membayangkannya. Kecuali diwahyukan oleh Tuhan. Right? Itu artinya, Pak. Maka yang disediakan itu bukan nanti. Bukan nanti kalau kita masuk surga, enggak. Sekarang, Pak, saya menerima hak menjadi ciptaan baru, menjadi spesies baru. Lahir dari air dan roh, yang hidup oleh iman, bisa dipimpin oleh roh. Dan bisa melihat Tuhan, Pak. Ini lebih serem ya. Karena Allah itu adalah roh. Barang siapa mau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa melihat Tuhan. Kita hanya ngebayangin Tuhan itu gimana gitu. Salah persepsi. Enggak memiliki spiritual understanding. Bapa itu adalah roh. Kita bisa mendengar suaranya. Cuma kita mau mencoba dengar suara yang bergema. Enggak dapat. Setiap hari dia berbicara. Bukankah dikatakan bahkan ketika mau bangun tidur, dia mau bercakap-cakap dengan kita. Bahasa adalah komunikasi. Makanya ketika ada orang bilang SOTP berbicara bahasa roh, saya sedih. Ketika membatasi bahasa roh itu adalah cuma glosalalia saja. Berbicara bahasa roh hanya lapalnya, salah sasaran. Yes, kita jangan mempraktekkan lagi bahasa lidah yang cuma ngomel-ngomel. Itu bahasa intonasinya, lafalnya. Bahasa roh itu adalah bahasa cinta, bahasa kasih. Bahasa rahasia antara saya dan Bapa. Bahasa roh sebenarnya kita semua ini kalau sudah lahir baru, kalau mengerti spiritual understanding, kita memiliki komunikasi dengan Bapa kita. Karena itu berbicara intimacy. Bahasa adalah alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita intimasi dengan Tuhan kalau tidak bicara dengan Dia? Selama ini kita tahu berbicara dengan Tuhan itu hanya dengan doa. Tapi kita nyanyi di satu sisi bahwa doa itu adalah napas kehidupan. Kita bertolak belakang, kacau, tidak punya visi. Saya tahu sekarang Tuhan berbicara setiap saat kepada saya. Ketika saya lemah, ketika saya ini, Dia berbicara kepada kita, Dia adalah roh. Dan kita ini lahir dari air dan roh. Kita matching, kita juga memiliki telinga yang mendengar. Apa kata? Roh. Pak. Jadi bukan roh itu bukan yang, karena biasa dengar gondoruo sih. Jadi kayak roh gimana. Enggak, roh itu apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati manusia, itu yang disediakan. Bayangkan pencipta langit dan bumi ini, Pak, tinggal di dalam kita. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Kudus.
bahwa Allah tinggal di dalam kita. Ini yang kita tidak tahu, tapi kalau once ini disingkapkan, kau menjadi manusia yang berbeda. Ciptaan baru, nggak bermain-main lagi. Nggak lagi boro-boro berbicara tentang, kan kita masih jatuh di dalam dosa, di dalam ketidakkudusan atau apa. Kalau hanya berputar di situ, teman-teman saya juga udah mengalami itu. Saya juga berdosa memandang wanita misalnya, ya kan? Saya ya Tuhan ampuni saya. Bagaimana caranya? Adalah ketika kita level up, kita naik kepada dimensi yang tertinggi. Di ultimate dimension, Pak. Orang awam itu akan dibawa kepada di ultimate dimension. Karena di bawah kolong langit ini hanyalah kesia-siaan. Maka dikatakan kita harus memandang di tempat dia. Tempat yang tertinggi di mana Kristus ada. Lagi, Pak, ini pertanyaan yang dalam, bagus banget. Nanti kalau saya tidak sanggup, nanti teman-teman, ayo. Pak, ini pertanyaannya mau disambung sedikit. Oh, Maaf Pak, ya. saya sedikit aja. Ya. Tadi Pak bilang soal mempertajam visi, karena visinya Demos itu ya harus mengalami pertajaman. Berarti setiap chapter harusnya punya visi Pak ya. Pribadi tapi sesuai dengan yang makro gitu, seperti itu kira-kira. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Kita itu disebut dengan, pelayanan kita itu disebut dengan the body of Christ movement. Iya kan? Makanya dibawa kepada level Kristus. Level yang udah tertinggi gitu ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa visi FGB MFA ini sebenarnya adalah kumpulan atau gabungan, kenapa begitu besar? Adalah visi yang ada di dalam setiap kita, inline Pak. Ya, inline, sesuai. Ya kan? Jadi apakah ada visi di chapter? Tidak. Kalau kita terhubung kepada Tuhan yang satu, roh yang sama, pengurapan yang sama, satu iman, satu baptisan, maka visi kita sama. Visi itu cuma satu, melihat Kristus yang ada di dalam, kalau saya gambarkan secara ini ya, melihat Kristus hidup di dalam kamu. Kalau Kristus yang sama hidup di dalam kita, hal yang sama juga terjadi. Tapi kalau kita hanya hidup di dalam visi yang dibuat oleh manusia, untuk inline ke situ susah sekali. Tapi kalau roh yang mengerjakannya, sama Pak. Kita satu baptisan, satu roh, satu iman, satu Bapa, satu pengurapan. Kira-kira gitu Pak. Thank you. Thank you untuk thumbs up-nya. Ya, sebentar. Baik. Wah ini udah matang nih Pak ini. Waduh. Tapi teman-teman, dunia mengerang ya. Pertamina, Megawati ini apa, jangan dengar itu, jangan hakimi, jangan, udahlah. Bila perlu, kayak saya teman-teman, Facebook pun jangan. Habis waktu, ya TikTok apa, habis waktu. Baca buku, baca Alkitab teman-teman. Bayarannya mahal. Saya kan masih ada sisa-sisa gantengnya nih kan. Kalau di Facebook Pak dulu, karena saya itu kan waktu saya kerja, saya itu terbang hampir dua kali dalam satu minggu. Kalau posting di Facebook banyak thumbs up, banyak ini keren apa. Udahlah, sia-sia, ampun. Saya mau apa adanya, kalau saya nggak ada duit, bilang nggak ada duit, saya apa? Saya mau apa adanya, saya mau belajar teman-teman, saya mau berkurang. Habis, Pak, saya umur 58 sekarang. Saya udah bilang sama istri, aduh, teman-teman, saya bahkan sudah mengurangi klien saya sekarang. Saya mau hidup dengan benar, saya mau hidup, dapat uang itu uang yang dari Tuhan aja. Udah nggak berkorban lagi, kalau korban kau akan susah ngasihnya. Tapi kalau engkau sudah nggak ada lagi apa semua yang Tuhan kasih, ya kasih nggak apa-apa. Ya, selamat siang. Nama saya Bambang Eko Santoso dari Kelampis Chapter. Ya. Saya sangat memperhatikan Bapak berbicara dan beberapa saya catat dan luar biasa yang Bapak sampaikan hingga membuat kita lebih mengerti. Ada dua hal mungkin yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, setahu saya secara etimologi linguistik,
antara visi dan wahyu itu sangat amat berbeda, sekalipun kelihatannya sama. Tolong Bapak nanti jelaskan, karena di dalam bahasa Ibrani memang visi itu pakai kata chosen atau casah ya, itu artinya melihat atau menyaksikan. Tapi dalam bahasa Ibraninya, kalau wahyu itu pakai kata gilui atau galah, yang artinya menyingkapkan atau membuka. Atau kalau dalam bahasa teologisnya apokalipsis, menyingkapkan sesuatu yang rahasia menjadi nyata, menjadi ada. Seperti dafar Yahweh, firman Allah itu adalah wahyu Allah. Jadi menurut kami, tolong dijelaskan bahwa visi dan wahyu itu adalah sangat berbeda secara mendasar. Sedangkan di Amsal 29 ayat 18 itu memakai where is no vision, bukan revelation. Jadi memakai kata visi. Jadi bukan wahyu. Memang dalam TB itu diterjemahkan bahwa tanpa wahyu liarlah rakyat. Mungkin terjemahan TB belum pas. Tapi kalau kita lihat di ILT dan IMB itu terjemahannya vision, bukan revelation. Di dalam bahasa Latin pun antara visi dan wahyu beda. Visi disebut visio dan wahyu disebut revelation, sehingga amat sangat berbeda. Jadi tolong Bapak jelaskan tentang itu. Memang visi itu bisa terjadi dari inspirasi wahyu, tapi wahyu bukanlah visi, visi bukanlah wahyu. Demos Sakarian mendapat visi, tapi itu mungkin inspirasi dari wahyu, diwahyukan oleh Tuhan, sehingga terjadi visi. Visi itu bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan atau wahyu. Kalau wahyu itu apokalipsis, bersifat ilahi, katanya dari Allah. Jadi sangat amat berbeda. Makanya banyak visi bisa berasal dari wahyu, visi bisa berasal dari manusia. Seperti setiap perusahaan punya visi, setiap organisasi juga punya visi, tapi bukan wahyu. Tolong Bapak jelaskan tentang perbedaan, karena saya pikir ini sangat mendasar secara etimologi linguistik. Yang kedua, Bapak tadi berkata bahwa Paulus bisa disebut FGB man, mungkin saya setuju. Tapi kalau Yesus disebut FGB man, bagi saya kok kurang pas. Karena bagi saya, let God be God. Biarlah Tuhan ya Tuhan. Jangan disamakan dengan manusia. Terlalu hina, terlalu mendegradasi keilahian Yesus. Karena Tuhan berkata bahwa Allah bukan manusia. Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada manusia. Biarlah yang Allah, bagian Allah, dan manusia, bagian manusia. Sekalipun apapun penjelasan Bapak, maaf kata saya dalam hal ini mungkin beda pendapat dengan Bapak bahwa Yesus bukan FGP. FGP adalah FGP. FGP meniru karakter Kristus. Bagaimana seorang yang ditiru dia FGP? Tidak. Boleh saya katakan seperti agama lain berkata Yesus itu agama Kristen. Tidak. Yesus satu-satunya pribadi yang ateis. Karena dia Allah yang disembah. Ngapain punya agama? Tidak punya agama. Jadi seperti itu pemahaman saya. Mungkin kalau salah Bapak bisa kasih masukan. Jadi boleh kita masih pendapat dalam hal ini. Mungkin saya yang salah pengertian atau bagaimana, mohon petunjuk Bapak. Terima kasih. Ya, nun sewu Pak. Pak John, maaf, ini kan sudah waktunya makan. Jawabnya singkat aja ya Pak John. Dan pertanyaan yang lain saya minta maaf. Nanti kita akan lanjutkan kalau kita ada waktu. Pak, Oke. Jawabnya coba Yohanes 17 ayat 22 Pak. Bisa ditampilkan di sini nggak? Bisa Pak. Tapi pasti terbatas Pak, nggak bisa juga dengan singkat. Nanti tapi biarlah roh yang mewahyukannya kepada kita ya, sama-sama ya. Karena kalau kita membahasnya secara etimologi apa itu agak sedikit teknis. Dalam Pak. Dalam. Ya. Tapi saya sama-sama karena ini bagus banget akan menjawab semuanya. Yohanes 17 ayat 22. 17:22. Ayo. Boleh Ya, kasih itu, Pak. mic-nya kepada beliau supaya membaca. Oh ya, Pak siapa tadi Bang? Pak Bambang Eko. Ya Pak Bambang. Pak Bambang di atas, di depan sudah ada Pak Bambang. Matur suwun Pak, bisa kita baca ini sama-sama ya. Dan Pak Bambang nanti akan membacakannya kepada kita. 17 ya. Iya. Ini Pak, ada di Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan,
yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Titik 2, 23. Dan aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Thank you ya Pak. Nanti ini dalam banget karena ini pernyataan Yesus paling terakhir. Bahkan ini adalah doa daripada Yesus sendiri. Teman-teman begini, jadi tadi kan statement Bapak, apakah Tuhan tidak mungkin memberikan kemuliaannya kepada manusia, right? Tapi di sini sudah jelas bahwa aku telah memberikan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, itu as a man dia Pak. Waktu itu dia mengosongkan dirinya sebagai manusia, 100% manusia, walaupun dia 100% God, oke? Tapi dia bilang di akhir daripada pelayanannya, ini di akhir pelayanannya di Yohanes 17 ini, satu pola, satu konsep, bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kemuliaan ece-ece, tapi kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus. Maka di Efesus tadi dikatakan, biarlah engkau dipenuhi dengan roh hikmat dan roh wahyu, supaya mata hatimu terbuka, yang bahasa Inggris dikatakan, you have spiritual understanding, supaya engkau memahami betapa hebatnya kuasa, betapa hebat kemuliaan yang diberikan kepadamu. Yaitu kemuliaan ini. Satu dulu ya, secara etimologi, gini. Saya mungkin kurang sempurna dalam hal teologis, tapi memang saya sudah periksa, teman-teman. Benar-benar di kitab perjanjian terjemahan LAI itu yang Amsal 19 ayat 29 ayat 18 itu exactly apabila tidak memiliki wahyu. Memang secara itu begini Pak, kalau secara kata banyak akar kata yang bersambung-sambungan ya. Nah, berbicara sama dengan wahyu Pak. Wahyu pertama, statement pertama apa di wahyu dikatakan? Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah sebenarnya penyingkapan Kristus yang di dalam kita Pak. Satu, yang kedua, kenapa saya berani berkata ini bahwa Yesus adalah FGB Man? Sebenarnya tentu tangkaplah maksud saya di belakangnya. Bukan sekedar statementnya, ya kan? Karena gini, murid-murid itu orang awam Pak. Yesus juga tukang kayu Pak. Anak tukang kayu, dia benar-benar tukang kayu, ngerjain tukang Pak. Itu maksud saya FGB Man. Tujuan saya adalah bukan merendahkan Yesus, tapi tujuan saya adalah memberitahu kepada kita identitas kita yang sesungguhnya. Walaupun kita ini orang awam, kerja dan lain sebagainya, tapi Tuhan telah memberikan otoritas ini kepada kita. Kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kata tadi pewahyuan di sana, teman-teman, kita dipermudah sekarang ini. Ada namanya aplikasi Eastword. Kalau kita mau mencari bahasa aslinya itu ada. Tapi herannya ketika saya dalam pimpinan Roh Kudus, saya nggak ketemu bahasa aslinya, tapi saya diberikan pengertian, nggak seluruhnya, saya juga masih belajar. Tapi ketika ketemu aslinya, itu sama. Makanya saya bilang, pengajar kita yang sesungguhnya bukan bahasa asli saja, bukan yang tertulis saja. Pengajar kita yang sesungguhnya adalah Roh Kudus, Pak. Dialah pengajar yang sejati, yang mengajar kita 24 jam. Bukan salah kuliah, dan itu, enggak salah. Tapi yang kata Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa aku akan mengutus penolong yang lain, Roh Kudus, yang mengajar engkau tentang segala sesuatu, kebenaran, bahkan hal-hal yang tersembunyi, Pak. Itulah apokalipsis. Right? Apokalipsis yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di hati manusia, nggak ada bisa boro-boro disingkapkan kepada dia, memang nggak bisa terpikirkan. Tapi apokalipsis adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya. Makanya kekristenan bukan agama. Kalau kekristenan itu bukan
rujukannya sekedar tulisan. Tuhan sendiri yang turun, Pak. Karena kita tidak pernah mengenal Allah kecuali Allah yang turun kepada kita, mengapokalipsiskan dirinya di dalam kita, mengapokalipsiskan identitas kita yang sesungguhnya yang hilang, Pak. Kira-kira begitu, bahasa pasar ya, sorry ya. Oke, terima kasih Pak John. Sekali lagi beri aplaus buat Pak John. Nanti ini kita punya tema baru, ya nanti ini kita bisa bahas lebih dalam lagi di lain waktu.